Selanjutnya jawaban juga akan disampaikan oleh Bapak Jansul Perdana Pasaribu SAG MA. Saya akan mengulangi sekali, Pak. Pertanyaannya sama. Strategi atau langkah-langkah dan peluang-peluang apa yang Bapak lakukan agar kota Sibolga siap dan dapat memanfaatkan momentum masyarakat ekonomi ASEAN tersebut. Waktu Bapak 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak. Ketika kita bicara apapun namanya, yang paling penting kita perbaikilah sumber daya manusianya. Image orang harus kita bangun lebih awal. Kita melihat bahwa masyarakat kita sebahagian begitu cinta dengan produk lain, sementara kita punya produk sendiri. Maka Memori Jansul akan mengajak masyarakat Sibolga yang pertama adalah untuk mencintai hasil usahanya sendiri, cinta dengan lokal. Untuk apa orang gila merek? Mereka jauh-jauh belanja ke Singapura, ternyata itu barang Indonesia dari Jakarta mereka beli, ditukar mereknya. Image ini harus kita tanamkan pada masyarakat Sibolga secara umum, supaya mereka paham, jangan mereka tertipu hanya karena merek, tapi kualitas sesungguhnya lebih baik buatan Indonesia. Begitu juga dengan kita di Sibolga ini, tentu kita punya UKM. Kita harus berdayakan UKM ini. Kita punya laut. Di Makassar ada yang namanya ikan tuna. Kenapa Sibolga tidak bikin seperti itu, pengolahan ikan? Kita berdayakan masyarakat ini. Ayo kita bikin pula pengolahan ikan di Sibolga ini. Dan tugas pemerintah juga adalah setelah ada pengolahan, kita berkepentingan juga untuk kemana dipasarkan. Kalau kita punya produk, jika perlu sampai ke luar negeri, kita harus punya jaringan. Ke sana kita harus sampaikan. Jadi UKM kami ini juga kita bina baik-baik, agar mereka punya penghasilan. Mereka tidak berpikir hanya untuk sejenak, tapi setelah kita bina, mereka tahu bahwa kepentingan ini, home industry misalnya, yang kita bina tadi dari rumah ke rumah, mereka masyarakat harus menyayangi bahwa produk ini, hasil ini harus mereka lestarikan, mereka pertahankan, tidak boleh sesat sifatnya. Dan pemerintah harus mencari kemana hasil industri ini kita salurkan, sehingga dia tidak hanya di Sibolga saja. Sekali lagi, image inilah yang harus kita rubah kepada masyarakat Sibolga. Mereka harus cinta dengan produk lokal kita yang kita lakukan. Jangan berpikirnya gila-gila dengan produk orang luar, sehingga itulah yang kita lihat nanti kita tidak siap ketika barang impor masuk ke daerah kita, dikarenakan kekurangan pahaman kita. Kenapa orang Sibolga belanja ke Sidimpuan? Sama-sama barangnya, sama mereknya. Ternyata orang Sidimpuan itu kalau mau belanja dengan modal yang banyak, belanja yang banyak, akhirnya mereka punya untung yang banyak juga. Orang Sibolga belanja ke Sidimpuan, ini kan sebuah kemunduran pemerintah yang lalu. Tidak menjadi perhatian pemerintah yang lalu. Masyarakat Sibolga belanjanya ke Sidimpuan, Pak. Sama, kita punya produk yang sama di Sibolga ini. Nah, maka ke depan Memori Jansul ketika dimenangkan oleh Tuhan akan melakukan pembinaan dan education kepada masyarakat
agar mereka paham, cintalah dengan orang sendiri, cinta dengan negeri sendiri. Waktu Jangan bangga Bapak dengan punya tinggal orang. 30 detik lagi. Kita punya laut, ayo kita kembangkan, kita bikin pengolahan, kita kirim, sehingga ekonomi masyarakat Sibolga tentu akan meningkat menuju kesejahteraan yang kita harapkan ke depan. Jadi sekali lagi, masyarakat Sibolga ini image-nya harus kita rubah dulu baik-baik. Mindset berpikirnya juga harus kita rubah. Cinta daerah Sibolga. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jansul Perdana Pasaribu SAG MA. Ada catatan yang mungkin bisa kita pahami bersama kepada masing-masing calon wakil wali kota. Kita berharap bahwa acara ini adalah acara yang bermartabat, acara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang diharapkan oleh Ketua KPU Sibolga yang kita dengar tadi. Saya harapkan sebagai moderator kita di sini menceritakan program yang ingin kita lakukan. Bukan mengkritisi program-program yang lalu. Kita berpikir apa yang produktif gitu ya. Ini kepada Bapak Edi Polo dan kepada Bapak Jansul. Bukan, saya tidak mengatakan kepada Bapak Jansul saja dan juga tidak mengatakan ini kepada Bapak Edi Polo saja. Ini tolong kita pahami bersama. Terima kasih. Jelas Pak Jansul ya. Siap. Hadirin dan pendengar RRI yang kami hormati, kita tadi sudah melewati segmen yang kedua. Kita akan melanjutkan ke segmen yang ketiga yang tidak kalah penting, tetapi setelah jeda iklan berikut ini. Tiba saatnya kita untuk memilih, dipilih suara, coblos yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Hadirin, kita akan melanjutkan untuk pelaksanaan segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga ini juga akan saya sampaikan pertanyaan yang sama. Jawaban nanti akan diberikan pertama kali oleh Bapak Jansul Perdana Pasaribu terlebih dahulu. Mohon didengarkan bersama. Untuk kota Sibolga, berdasarkan pengamatan bahwa permasalahan kemiskinan cenderung terdominasi dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah pesisir pantai. Masyarakat miskin pesisir tersebut mempunyai mata pencaharian utama sebagai nelayan, sehingga memerlukan kajian yang mendalam tentang strategi apa yang harus ditempuh untuk penanggulangannya. Keadaan ini penting dicermati, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah kecenderungannya
mengedepankan pola top down planning dengan diwarnai hubungan kekuasaan bercorak monolistik sentralistik. Pertanyaan saya, langkah atau cara yang paling efektif yang bisa Bapak lakukan mengatasi kemiskinan di wilayah pesisir pantai Sibolga tersebut? Saya ulangi pertanyaannya, langkah atau cara yang paling efektif yang bisa Bapak lakukan dalam mengatasi kemiskinan di wilayah pesisir pantai Sibolga tersebut. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak. Ketika kita melihat bahwa di daerah pinggiran laut banyak orang-orang yang kurang baik ekonominya, maka perlu untuk kita berikan perhatian. Yang pertama, mereka mungkin hanya karena faktor ekonomi sulit juga untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ketika kita tanya untuk sekolah, mereka bilang, jangankan untuk sekolah Pak, biaya hidup pun sulit bagi kami. Di sini diperlukan perhatian serius dari pemerintah bahwa ada anggaran-anggaran yang sengaja dialokasikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Kita akan berikan mereka perhatian melalui bantuan-bantuan. Apakah itu melalui UKM atau sejenis apapun dia, bantuan-bantuan lunak. Dulu ada yang diberikan melalui bank sumut, diberikan kepada mereka yang tidak mampu tetapi harus punya usaha, sehingga mereka kreatif untuk bisa berusaha. Pemerintah, kita harus mengajak masyarakat ini bagaimana bisa mandiri. Tentu setelah mereka mendapat perhatian, mereka tidak akan bisa berpikir dengan baik kalau mereka sakit. Ini juga harus menjadi perhatian kepada kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ada beberapa alokasi anggaran di APBD yang memang haknya orang-orang miskin harus kita salurkan. Kalau mungkin ada yang menerima hak-haknya, tentu mereka akan bisa melanjutkan kehidupan mereka. Perhatian serius inilah yang harus kita berikan kepada mereka. Berikanlah mereka bimbingan, maka nanti Memori Jansul ketika dimenangkan oleh Tuhan akan membuka BLK, Badan Latihan, Balai Latihan Kerja. Kita akan data siapa-siapa orang-orang yang butuh dibantu. Kita akan mengurangi angka kemiskinan melalui Balai Latihan Kerja. Mereka akan kita latih dengan baik dan benar. Kemudian kita berikan mereka modal agar mereka bisa berusaha dan bisa meneruskan kehidupannya, baik memenuhi ekonomi sandang dan pangan, juga untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Hal ini sekali lagi harus menjadi perhatian serius, dan Memori Jansul
ketika menang akan menata dengan baik agar orang-orang pinggiran itu mendapat perhatian dan sentuhan. Kalau selama ini mereka dianaktirikan atau terabaikan, maka nanti ketika Memori Jansol menang dalam pilkada ini akan memberikan perhatian kepada mereka dan akan kita angkat perekonomian mereka, kita angkat harkat derajat mereka, bahwa mereka adalah warga Sibolga yang harus sama, sejajar dengan masyarakat lainnya. Mereka bisa menikmati hidup mereka dan juga bisa menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga mereka akan merasa bangga menjadi warga masyarakat Sibolga. Selanjutnya kami akan mengulangi pertanyaan Bapak Edi Polo Sitanggang. Langkah atau cara yang paling efektif dalam mengatasi kemiskinan di wilayah pesisir pantai Sibolga tersebut. Silakan Bapak Edi Polo Sitanggang. Waktu Bapak 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator, para pemirsa Radio Republik Indonesia, dan para hadirin sekalian. Kita berbicara tentang permasalahan yang ada di tepi pantai pesisir ini, ya tentu tentang bicara kita tentang kehidupan nelayan. Ya, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya penghidupan nelayan pada umumnya di seluruh wilayah pantai Indonesia yang berpenghasilan daripada laut, boleh dikatakan hidupnya adalah yang pas-pasan. Untuk itu kita harus membuat suatu terobosan ataupun suatu perbuatan untuk membina masyarakat yang di tepi pantai, bagaimana mereka supaya bisa makmur. Ya tentunya kita harus memperhatikan, kita membuat bantuan yang berupa alat tangkap ikan. Kita harus membina ibu-ibu rumah tangga mereka supaya juga menghemat dengan pendapatan yang begitu sangat sederhana, maka perekonomian mereka bisa mengikuti sebagaimana kawan-kawannya yang ada di sekitar perkotaan. Pada umumnya boleh dikatakan masyarakat yang di tepi pantai yang menangkap ikan, boleh dikatakan sudah kita lihat di mana-mana hidup mereka memang hidup yang serba pas-pasan. Namun begitu banyak juga mereka dapat mengikuti orang yang hidup di kota, yang bisa menghidupi anaknya dan bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Dan cara untuk mengatasi atau langkah untuk mengatasi, kita harus bina dan juga kita jaga, kita jamin dengan kesehatannya. Kita akan membuat program perlindungan di seluruh masyarakat nelayan. Kita akan buat asuransi untuk menjaga bagaimana nanti para nelayan ini apabila mengalami kecelakaan di laut. Jadi kita juga akan menyediakan asuransi kesehatan nantinya. Itu suatu untuk melindungi nelayan, di samping memberikan fasilitas mereka supaya dapat berjalan lancar perekonomian yang ada di pinggir pantai pada umumnya, termasuk pantai kita ini yang ada di sekitar pantai Sibolga ini. Dan perlu pembinaan juga
dan penyuluhan untuk cara pengawetan ikan, hasil tangkapan daripada nelayan itu sendiri. Kalau memang bisa diawetkan nantinya hasil tangkapan yang berlebih daripada yang dikonsumsi masyarakat, itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Ini yang perlu kita bina, saudara-saudara. Nanti apabila kami sudah ditetapkan menjadi wali kota dan wakil wali kota, tentu kami akan sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat tepi pantai pesisir. Waktu Bapak 30 detik lagi. Itulah harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Jangan ragu-ragu nanti untuk memilih kami. Karena kami memperhatikan masyarakat kecil, masyarakat nelayan. Jangan ada lagi keraguan. Maju untuk mensejahterakan rakyat. Ya, waktu Bapak sudah habis. Yang sudah memberikan jawaban, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan hadirin yang saya hormati, kita akan memasuki segmen yang keempat, di mana dalam segmen yang keempat ini masing-masing calon wakil wali kota akan menyampaikan pertanyaan kepada lawannya. Kita akan saksikan pertanyaan antar calon wakil wali kota setelah jeda iklan berikut ini. Pendengar Radio Republik Indonesia dan hadirin yang saya hormati, kita akan melanjutkan ke segmen yang keempat. Pada segmen yang keempat ini, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing calon wakil wali kota untuk mengajukan pertanyaan. Kesempatan yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Edi Polo Sitanggang mengajukan pertanyaan kepada Bapak Jansul Perdana Pasaribu. Baik, moderator yang kami hormati, sebagai calon pemimpin Kota Sibolga, bagaimana upaya atau strategi yang akan saudara lakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang diarahkan kepada masyarakat? Tolong Pak Jansul jawab. Sudah Pak? Sudah cukup? Cukup. Ya Pak Jansul, waktu Bapak 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Edi Polo Sitanggang. Jika nanti Tuhan memberikan kesempatan kepada Memori Jansul untuk memenangkan pilkada ini, maka ada beberapa hal yang kami lakukan. Saya sebagai calon Kota Sibolga, yang pertama itu tentu kita harus paham dulu seperti apa kondisi masyarakat Kota Sibolga. Kita akan lihat dulu apakah mulai dari mereka status sosialnya, ada pegawai negeri, ada nelayan, ada wira swasta. Untuk pegawai negeri, kita harus melakukan pembinaan kepada mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus tegur mereka. Dan sebaliknya, ketika mereka punya prestasi, kita harus beri reward juga kepada mereka. Mereka merasa dihormati, dihargai sebagai seorang pegawai.
Jangan mentang-mentang kita kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memikirkan ini. Kemarin kita mendengar bahwa ada ungkapan kita kekurangan sumber daya manusia di kota Sibolga ini. Ternyata tidak. Di Sibolga ini, catatan saya, ada 575 pegawai negeri yang tamatan SLTA. Kemudian ada 1.734 orang sarjana S1. Dan ada 97 orang lebih kurang S2. Nah, ini harus kita manfaatkan. Selama ini kita lihat ada PLT yang tidak tahu berapa lama masanya. Padahal PLT ini disiapkan menunggu orang pengganti berikutnya pada dinas itu. Orang-orang berprestasi di lingkungan pegawai negeri sipil dinonjolkan. Waktu Bapak 30 detik lagi. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Mereka akan berprestasi untuk di bidangnya masing-masing. Ayo kita lakukan pembinaan secara profesional. Kalau mereka misalnya STPDN, berikanlah mereka menjadi camat, menjadi lurah, sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, sehingga mereka merasa terhormat dan dihormati oleh kepala daerah. Waktu Bapak sudah habis. Terima kasih, moderator. Pertanyaan saya kepada saudara Edi Polo Sitanggang. Menurut saudara, apakah SK wali kota itu sama dengan wakil wali kota? Lalu yang kedua, apa fungsi wakil wali kota kalau memang Anda terpilih nanti menjadi wakil wali kota? Seterusnya, ketika dalam perjalanan wali kota tersandung kasus hukum dalam perjalanan dan harus menjalani hukuman, apakah saudara siap untuk menggantikannya sebagai wali kota? Ya. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Jansul Perdana Pasaribu. Silakan kepada Bapak Edi Polo. Tetapi sebelumnya saya mohon sekali lagi kepada kita untuk bisa tenang. Silakan. Baik, Pak Jansul. Ya, kita selaku wakil wali kota tentunya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kita sebagai wakil wali kota sudah ditentukan di sana apa tugas-tugas kita nanti. Jadi kita sebagai wakil wali kota itu tidak boleh berlagak seperti wali kota. Kita harus tahu porsi kita sebagai wakil wali kota. Kita membantu wali kota nantinya. Apa tugas-tugas kita tentu kita jalankan. Seperti ada orang mengatakan kita tidak bisa memakan makanan raja. Kita tidak bisa memancing di kolam raja. Jadi itu harus kita pahami selaku wakil wali kota nantinya Pak Jansul. Makanya nanti kita Pak Jansul setelah mudah-mudahan kita atau saya nanti sebagai wakil wali kota, ya tentu saya harus berkoordinasi selalu dengan Pak Wali Kota. Apa yang segera akan kami kerjakan apabila wali kota lupa dengan apa yang mau kami kerjakan, ya saya siap untuk mengingatkan beliau. Jadi
kita tak usah ragu lagi. Umpamanya ada program untuk menanggulangi banjir sebagaimana yang sering terjadi di Kota Sibolga ini. Sebagai saya sendiri 30 detik lagi, Pak. wakil, harus bisa menyampaikan aspirasi saya untuk mengatasi banjir itu. Karena basic saya tadinya sebelum anggota dewan adalah dari kontraktor. Tentunya saya harus sigap untuk mengatasi banjir nantinya. Itulah tugas-tugas daripada wakil wali kota itu. Berkoordinasi dengan atasan, dengan wali kota. Sekian. Ya, terima kasih kepada Bapak. Memasuki segmen yang kelima, menurut penilaian saya bahwa semakin menuju ke segmen yang terakhir, suasana kita semakin hangat. Kehangatan ini saya berharap tidak mengurangi hal-hal yang penting yang kita harapkan dalam pertemuan debat kali ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada dan hadirin yang saya hormati, kita akan melanjutkan ke segmen kelima setelah jeda iklan yang mau lewat ini. Tiba saatnya kita untuk memilih. Dipilih suara, coblos yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Bapak Jansul Perdana Pasaribu SAG MA dan kepada Bapak Edi Pulus Tanggang, kami persilakan kembali ke tempat semula. Pendengar RRI dan hadirin yang saya hormati, kita akan memasuki segmen yang kelima. Segmen yang kelima ini adalah segmen debat antar calon wakil wali kota, di mana dalam debat antar wakil wali kota nanti akan saya beri kesempatan pertama kepada Bapak Jansul Perdana Pasaribu SAG MA untuk mengajukan pertanyaan, lalu Bapak Edi Pulus Tanggang akan menjawab pertanyaan Bapak Jansul. Setelah dijawab oleh Bapak Edi Pulus, selanjutnya Bapak Jansul Perdana akan mengkomentari kembali. Ya, jadi 3 kali dia. Jadi Bapak memberikan pertanyaan, lalu dijawab oleh Bapak Edi Pulus, lalu Bapak lagi menanggapi berikutnya. Jelas itu ya Pak Edi, Pak Jansul. Jadi Bapak memberikan pertanyaan kepada Bapak Edi Pulus, lalu Bapak Edi Pulus menjawab, lalu Bapak kembali menanggapi apa yang sudah dijawab oleh Bapak Edi Pulus. Saya pikir jelas ya. Baik. Kesempatan yang pertama ini akan saya berikan waktu kepada Bapak Jansul Perdana Pasaribu untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Edi Pulus Tanggang. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Nelis. Di dalam pemerintahan ada yang disebut dengan baperjakan. Ketika seorang kepala daerah melakukan
mutasi atau perbaikan ke dalam, maka harus diskusi dengan Baperjakat. Nah, menurut saudara, apakah selama ini Baperjakat itu sudah berjalan sebagaimana mestinya? Sekali lagi, apakah menurut saudara bahwa Baperjakat itu sudah berjalan sebagaimana mestinya? Sudah Pak? Ya. Ya. Sudah jelas Pak Edi? Baik. Waktu Bapak 3 menit Pak, dimulai dari sekarang. Baik Pak Jansul, saya akan menjawab pertanyaan saudara apa yang saya tahu. Karena saya belum menjabat, maka saya tidak tahu persoalan untuk pemutasian. Namun begitu Pak Jansul, saya akan coba menjawab. Kalau berbicara kita tentang pemutasian di dalam suatu pemerintahan, katakanlah dulu di kota Sibolga kita yang tercinta ini. Bisa tertib, silakan Pak. Jadi seorang pemimpin itu telah mengetahui aparaturnya bagaimana. Ya, boleh saja terjadi pemutasian apabila ada kesalahan pada orang itu sendiri. Maka kepala daerah atau katakanlah seorang wali kota memutasi pegawai sebagai kepala dinas, katakan kepala dinas, mungkin sudah melakukan pelanggaran ataupun tidak bisa menjalankan tugas yang telah ditugaskan sebelumnya, maka wali kota membuat kebijakan untuk mengganti atau memutasi. Saya kira itulah suatu kebijakan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah. Kalaupun tidak terlebih dahulu diskusi dengan Baperjakat, saya kira itu adalah hal yang wajar. Karena mungkin seseorang itu seperti yang boleh dikatakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada seseorang itu barangkali selingkuh, maka itu tidak diinginkan seorang kepala daerah, seorang kepala dinas yang ada neko-nekonya, maka terjadi itu pemutasian tanpa berdiskusi dengan Baperjakat. Waktu Bapak Saya 30 kira detik. itu jawabannya Pak Jansul. Sudah Pak. Terima kasih. Pak juga 3 menit, dimulai dari sekarang.